Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Pasiraja, Bapak Andiono. Yang kami hormati Bapak PLT Kasih Pemerintahan, Bapak Wahyu Rianto. Yang kami hormati pendamping desa dan pendamping desa lokal. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Desa dan Kasih Perencanaan Desa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara persiapan untuk perubahan anggaran tahun 2024 di Aula Kecamatan Patiraja dalam keadaan sehat walafiat, serta sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya kelak di akhir nanti. Untuk ini saya sampaikan susunan acaranya ya Pak. Pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Camat Patiraja, yang ketiga penyampaian materi, dan kelima penutup. Pertama-tama untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Selanjutnya kami sampaikan sambutan dari Bapak Camat Patiraja pada Bapak Andiono. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya mulai 1 jam. Tolong diperbaiki lagi. Bismillah. Yang saya hormati Pak Wahyu, Mbak Dia, yang saya hormati pendamping desa Mas Imran, Mas Bandi, Mas Uyul, kita orang ya. Yang saya hormati Maria Gilakut. Saya tahu sekali desa. Udah becak tapi dia waktu tunggu sih. Namun yang saya hormati teman-teman sekretaris desa Kecamatan Patiraja, satu desa satu orang ya. Sudah hadir semua, tangkap jenazah. Kedung ringin, sir, 2 orang, kita buat. Kedung randu, terus Kedung randu Patiraja 1 orang, terus 2 orang, nyari. Terus pada sudah ini defisit marketan Pekalongan. Oh iya, 2 orang, terus ngetan nani sama wera, 2 orang ngetan lahan, 1 orang 2
Oh iya. Oke. Terus untuk satu orang. Oke. Terus naik ngalor ke Bengkulu gitu, ke orang Bengkulu Lor. Terus Karanganyar. Terus Karanganyar belum ada yang datang. Oh, berapa informasi apa, ngomong orang ngerti, kalau disampaikan apa dan sebagainya. Terus Sawangan Wetan satu orang. Oh iya. Terus saya kok oh iya. Training sedikit, kita mulai belajar disiplin dalam arti ya merubah mindset yang lama, yang kurang baik ataupun yang kurang ini ya kita perbaiki. Walaupun bertahanlah, jenengan manusia mesti anak kurang lebih sing kurang didendani diperbaiki, sing apik perlu ditambahkan dikembangkan. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT pada siang hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul, bersilaturahmi di Allah bersama mereka sedang sehat walafiat tanpa perasaan apapun. Salawat serta salam yang kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang luar biasa, pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan perubahan PPDS. Karena ini nomor terpenting bagi Bapak Ibu semua, bahwa anggaran-anggaran yang mungkin sebelumnya belum tercantum atau belum diagendakan, nah kali ini kesempatan kita untuk merubah, di mana target ataupun keinginan dari desa bisa dirubah pada kesempatan kali ini. Ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan, menurut saya itu penting dan itu perlu dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama terkait dengan pelatih ya gini. Boleh jangan di sama pelatihan. Saya kemarin ketemu dengan teman-teman PU. Teman-teman PU menyampaikan bahwa Anda bisa desa gue duwe standar satuan harga sendiri sekecamatan Panigraja. Jadi antara satu desa dengan desa yang lain itu tidak berbeda. Resikonya gede banget. Itu yang disampaikan oleh orang PU. Nah, kalau kita di Pemda biasanya ada SIPD, itu menjadi acuan kita. Kalau dulu ada yang SISH. Nah, kalau terutama untuk jasa-jasa konstruksi Pak Ibu, karena misalkan pasir, semen, kapur, harganya bukan berbeda antara satu desa dengan yang lain. Itu yang menurut saya tuliskan. Jadinya bisa satu kecamatan itu yang satu standar sing ana. Misalkan toko A, B, C, D, E, gue sing paling apik, sing paling bener dari D, gue sing jenggo, Pak. Bukan ada KKN atau apa, tapi itu merupakan suatu kesepakatan bagi semua. Kesepakatan kabeh. Harganya iya dan sebagainya. Jadi harganya padang. Itu yang mau diperhatikan Bapak Ibu semua. Nek orang gue ya, monggo, resiko ditanggung penumpang gitu. Nah, saya sampaikan bahwa kita belajar lebih baik lagi ya, saya harapkan itu Pak. Oke, karena kita hidup di birokrasi, gitu. Nah, dari situ beliau menyampaikan ada beberapa desa yang memang sudah menggunakan itu, ada beberapa desa yang sudah menggunakan itu. Berarti itu harus dilakoni, dan itu standarnya itu di tingkat kecamatan sama. Itu sudah dilakukan. Jadi aku bilang, oh ya syukur alhamdulillah, anak rujukan untuk referensi. Dan kalau itu dianggap baik, kenapa kita tidak mengikuti itu? Kan begitu Bapak Ibu. Dan kepengennya yang laku ya sing aman, sing ayem, sing tenang, urip orang bu, sangat-sangat apa? Karena gitu. Walaupun kita sudah menerima gaji, sebagai tanggung jawab bukti kita bahwa kita bekerja pada pemerintah daerah atau pemerintah desa. Tapi ya tanggung jawab moral kepada
masyarakat bahwa anggaran itu benar ya itu ya. Jadi saya harapkan gini, saya berdasarkan dengan Mas Iman bahwa perlu adanya sosialisasi atau pelatihan. Karena apa? Jadi kan mesti orang bicara itu penting dari yang gue kan gitu. Kemudian itu dari standar dan kasih pada itu penting. Aku dapat relatif. Benar, aku juga relatif. Antara PB sih gampang dan yang penting dari setiap kompetensi panggil masuk dalam SK dan panggil. Misalkan harga komputer sing standarnya harganya gila, sekira-sekira dan sebuah perusahaan sing berbeda. Dan di ranah mau tertulis misalkan 25 juta untuk satu PC yang apa, seperti itu dia seperti itu. Nah kalau ini bagaimana ini bicara? Makanya kemarin dari mereka menyampaikan nggak bisa ke ini anak pelatihan atau pembinaan terkait dengan pembinaan jasa konstruksi itu Bapak Ibu, pembinaan jasa konstruksi. Nah, kapan dilakukan? Kalau menurut saya, waktu yang pas itu ya di perubahan. Karena apa harapannya 2025 itu sudah bersih loh, bisa ngerti. Jadi kan orang nyusun kayak kata bisa ngerti Pak. Paham ya Pak? Paham sama itu? Kepengen mau jelasin atau itu? Karena kamu kepengen udah tenang ya. Benar kalau mana duit larang-larang, duit apa dan sebagainya kan sudah malah yang ada jelas. Insya Allah berkahi Bapak Ibu atas segala kemampuan tidak boleh dan seperti itu. Dan mohon kepada Bapak Ibu semua, tolong dianggarkan untuk pelatihan ataupun sosialisasi itu pembinaan kepada teman-teman desa, Bapak Ibu atau BPD dan sebagainya itu terkait dengan itu. Teknisnya bagaimana menjerat koordinasi nanti Mas kan menyampaikan kebercayaan itu betul-betul. Anggaran PPS yang dipaham. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Bapak Ibu, terkait dengan katalog lokal LPSC atau LKPP. Jadi nek panjenengan anak-anak gue agar bisa barang itu dituku dan sebagainya ke barang-barang gue itu menggunakan katalog lokal. Pertanyaannya adalah, mesti gue bukti itu udah buta di orang berbeda kedua orang menggunakan ngomong bingung gue ini masa menggunakan katalog lokal itu priwet dan ini jadi tantangan sendiri ya. Tapi saya harapkan Bapak itu karena kita berusaha untuk terbit administrasi dan memang benar sampai dengan LKPP, LPSC, BPK bahkan sekarang itu menyampaikan bahwa itu banyak harus menggunakan katalog lokal. Mau nggak mau kita harus belajar seperti yang tadi saya sampaikan bahwa gelar dan institusional titik-titik lah, benar titik-titik. Kalau apa yang menjelaskan malah mumet sama itu iya, karena ngomong apa yang pertama-tama ini kudu kayak gue Pak Ibu. Saya hanya bisa menyampaikan hal-hal yang memang menurut saya itu baik di pemerintahan. Agar aku mungkin lebih dong, tapi ngertinya kayak gitu, ya ngamuran. Tapi ya, aku pengen desa sih pertama kalau barang aku sih tak mau sedulur orang aku begini apik benar. Itu Bapak Ibu. Solusinya gimana? Solusinya adalah mendatangkan ahli, yaitu mana bagian layanan pengadaan, balapan, bagian layanan pengadaan di state dan kabupaten Banyumas. Tolong itu juga saya minta dianggarkan untuk pelatihan ataupun layanan pengadaan barang jasa menggunakan e-katalog lokal. Jadi perlu dilatih. Caranya mau pesen kiri arang gawe sing udah tambahku sing gawe kedua gawe goreng daging gorengan tempe dan sebagainya lewat situ seperti itu. Harap dipahami ini. Saat ini dipahami bahwa zaman teknologi IT itu semakin berkembang Bapak Ibu. Mungkin pasti itu harus dilakukan. Bisa kudu bisa masa kalau para anak derek anak kampus yang umur 5 tahun dari sekolah saya laptop materi derek sehingga
apa jenenge HP sama HP bisa. Itu walaupun ada ransomware sing anu biasanya itu urusan negara. Seperti itu. Mau nggak mau bisa nggak bisa kita harus belajar Pak. Itu sedikit. Walaupun mungkin kita nenek orang urusan dari pensiun apa bukan seperti itu Bapak Ibu. Saya hanya berharap bahwa kita menjalankan atau memberikan yang terbaik Pak. Kalau aku bayar dengan ngerti, mungkin aku pindah bulan-bulan depan saya juga nggak tahu Pak. Karena apa? Di sebelah lagi juga ada pelatihan setelah sekda definitif sudah, dan nanti tinggal pelatihan yang eselon 2. Saya geser eselon 2 yang kosong diisi oleh staf dan sebagainya. Nanti pasti kan ada staf yang kosong, camat ada yang 03, terus sekretaris ada yang banyak Pak. Saya sendiri nggak tahu apakah saya pindah kan. Tapi saya hanya mengingatkan Bapak Ibu, saya yakin dalam sejarah oh ya Pak Andiono pernah ngomong kayak ini, karena itu sudah ada perda, sudah ada aturan yang saya sampaikan kepada panjenengan semua. Dan mau nggak mau itu kan pasti akan dilakukan Pak. Jadi saya harapkan Bapak Ibu terkait dengan layanan pengadaan secara elektronik bagian yang pengadaan itu monggo Bapak Ibu ditinggalkan. Ya masa belum dulu Mas, Pemda Desa, teman-teman Pemda Desa, tolong itu dimasukkan dalam anggaran. Bukan aku nyuruh apa-apa, duit apa enggak, tetap seperti enggak. Jadi kamu bukan bedanya. Kalau itu pun misalkan jalan bisnis, atau depan dilakukan susah, kerja paham, Rabu Tumpeng rasa dilakukan mana bu, pengadaan barang jasa, sing gue kalau sing pembinaan barang jasa, pembinaan jasa konstruksi. Tahun depan nggak usah kalau jenis paham. Agar sing senengane penyuluhan hukum tidak bisa, usah kabupaten Banyumas. Itu loh. Itu oke. Terus yang ketiga adalah gini Pak. Saya berharap ya sedikit untuk di sini ada ngerti Pak terkait dengan desa gitu. Nanti aku namanya dari bulan September, bulan Juli, Agustus, September, 10 bulan. Dalam hari aku setahun. Jadi aku seperti istik nanti. Orang seluruh aku ya Pak, terutama. Saya berharap bahwa pada setiap perencanaan, kalau di kabupaten saya merupakan dapat di kabupaten ini. Kalau di desa seperti apa harapannya kabupaten B seperti itu ini bisa. Gini ya Pak. Setiap pemerintahan, pemilihan presiden, gubernur, bupati, pasti dia punya visi dan misi Pak. Visi dan misi dari presiden, gubernur, bupati itu kan paling harus selaras. Nah itu nanti dijabarkan dalam arti visi misi presiden itu dia ada apa, masuk indikator yang mana, masuk prioritas yang mana, itu dijabarkan semua. Demikian juga Bapak Ibu Kades itu kan pasti punya visi dan misi pada saat mencalonkan diri. Nah disitulah visinya berapa, misinya berapa itu dijabarkan, diturunkan Pak. Nah dari situ diterjemahkan melalui RPJP, RPJM, dan RKPD. Ya seperti itu. Nah, bagaimanakah di desa? Saya belum tahu Pak. Setiap saya datang dulu, burung mengenai sampai dengan kabupaten sampai dengan ini belum mengenai Pak. Tapi ya itulah proses mau dalam besok bulan besok itu. Iya, ini dia. Tapi saya belum bisa berani ngomong, bukan aku ketemu sama aku tidak teman ya aku salah sama kata. Jadi KPP ya saling koreksi. Kadang pun aku ya dikoreksi nama si mana Pak Suyu, Pak Bandi, dikoreksi. Iya apa? Mau jadi manusia kan mesti ada salah lutut lah. Koreksi aja. Kita mau deh, anggar rame-rame itu ya sekeluarga atau kita berdua kopi bareng waktu gitu. Itu jadi harapan saya mau diterjemahkan sampai bahkan ada indikator apa yang kita terapkan terjemahkan step by stepnya itu. Karena saya berharap kecamatan di Patigraja di Kabupaten itu ya pasti ada desa-desa. Patigraja itu bisa melakukan apapun. Dan Patigraja apabila bisa melakukan apapun pasti akan menjadi bisa berjaya.
Nah, kalau bekerja yang pasti itu menjadi yang luar biasa. Makanya saya pengen ada apa? Paling Raja bisa, paling Raja jaya, paling Raja luar biasa. Iya gue. Ibu aku alon-alon. Balik sama dengan mereka gimana? Itu kalau kita amat, pasti punya. Mungkin itu Bapak Ibu. Dan aku yang dongeng malah nih ada diem baik. Jadi ini bukan sebuah dongeng, ini bukan sebuah cerita, ini hanya sebuah cita-cita. Kita jadikan pada bijak lagi. Pengantin bila saya tidak ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Bapak Camat. Selanjutnya pengisian materi. Kami persilakan kepada Mas Iman untuk bisa menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Camat Pak Diono, yang saya hormati Pak PLT Kasih PLT Pak Wahyu dan Budia, dan tentunya rekan-rekan saya, para pendamping dan pendamping desa yang saya banggakan. Ini adalah mungkin perdana Pak saya berhadapan di aula dengan rekan-rekan perangkat desa yang hebat-hebat, Pak. Karena saya yakin para sekdes dan pembentukan ini adalah manajer thinkingnya, dan saya banggakan seluruh sekdes yang hadir di pagi hari ini bersama dengan perusahaan. Sekali lagi, yuk kita wujudkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Camat. Sesuatunya indah itu kalau memberikan kenangan yang indah, yang buruk-buruk lupakan. Dan insya Allah Pak, saya bertekad, saya ingin menciptakan sesuatu yang menjadi luar biasa, bermanfaat dan ilmunya barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pada pagi ini sesuai dengan agenda adalah tentang perubahan APBD. Insya Allah sedikit informasi Pak Camat, kemarin saya sudah bersama rekan saya bersama pendamping, adalah kaitannya sudah saya buatkan draftnya Pak, draft untuk pelatihan dan penyuluhan tentang pengadaan barang dan jasa. Dan namanya kemarin kita melihat ada pembinaan di bidang hukum dengan langsungnya kejaksaan kepolisian. Nah sekarang kita ngambil langsungnya dari jajaran Bagas di kabupaten yang uji desa, sama sebetulnya. Jadi kodenya sama gitu ya. Nanti kita ngambilnya tentang berapa alokasinya nanti kita musyawarahkan, tapi adalah itu wajib bagi kita di 13 desa. Karena betul kalau itu bukan Pak Camat. Karena di LKPP nomor 19 ya. 12 atau 12 yang kecil itu nanti Banyu adalah nomornya 8 2022 itu memang kita wajib, dan khususnya adalah sekdes itu ya. Sekdes itu adalah secondnya di desa itu harus oke ya. Di sekdes itu kudu wali sinau, pokoknya perpennya kudu ya yang usia muda lah ya, dengan daya upaya insyaallah saya akan mengawali kita bersama-sama dan juga kalau perencanaan, dan juga ingin Pak Camat kita perencanaan adalah nanti kita tinggalkan. Saya yakin Mas Baju sudah luar biasa ekstra memberikan proses knowledge-nya, tetapi tentunya tidak ada salahnya dan itu menjadi agenda penting. Mohon izin ya Pak Camat. Saya sedikit berdiri ya Pak. Dan kami ya waktu. Mohon izin Pak Camat, ini adalah perubahan APBD-nya. Yang perlu kita perhatikan adalah saya yakin saya sudah terampil gitu, udah terampil, tapi ini kita bicara dalam sebuah sistem. Mohon maaf ya kalau saya sebutkan, jangan sampai kami bertekad
orang tenaga pendamping dari Kemendes tidak akan melayani postingan di luar instruksi dari Pak Camat. Ngaten Pak? Saya tidak akan. Walaupun sedikit apapun, kalau saya lebih baik bertempur habis-habisan gitu daripada saya harus melanggar konstitusi. Karena sesuatunya itu akan beresiko. Saya tidak ingin ada peristiwa di hari yang kemarin kita bukannya mengejar realisasi dana desanya itu cepat menjadi removable gitu ya. Oke. Ini terlihat ya Pak ya. Ya. Ini adalah tata cara perubahan APBD. Ini kita, ini adalah pendapatan APBD. APBD itu apa kan? Sudah jelas ya, udah hafal lah ya. APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, bukan pemerintahan desa. Jadi nang kene lembaga, berarti BPD, DOP ini ora kena mementingkan pemerintah desa toh, tapi pemerintahan. Pentingnya PBD adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran desa. Pendapatan dan pengeluaran desa. Lebune APBD. Tetapi kan menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Di antaranya adalah kita nggak usah senang sama desa itu. Udah mulai nanti infografisnya yang punya website kayak Noto diunggah ya. Diunggah terus mana Kedung Mulu Kidul saya lihat gitu ya, websitenya aktif, ya tolong diisi. Karena bagian saya, kami semuanya gitu ya, muatkan desa. Jadi ada tujuan yaitu memberikan panduan teknis langkah demi langkah dalam melakukan perubahan APBD menggunakan Siskudes. Kita berarti Siskudes, semua sudah online semua kan. Nah tolong ya, kalau misalnya namanya orang kan kata semua tadi disampaikan oleh Pak Camat, tidak ada, pasti ada gadingnya retak gitu kan. Nah misalnya Siskudes orang dikunci gitu ya, ya tolong diingatkan Pak ini belum dikunci, ada dijawab. Mengapa? Kerugian pada diri sendiri. Terus pentingnya akurasi, yaitu menghindari kesalahan dalam pengelolaan anggaran desa. Nah ini. Selanjutnya ini landasan hukum perubahan APBD. Jadi insya Allah setiap kali saya akan memberikan teman-teman para pendamping negara pelanggan, saya sudah minta tolong ke teman-teman pendamping kudu ada solusi kayak gini supaya ini apa, orang ujuk-ujuk ngomong ujuk gitu. Karena apa? Kami hadir itu kan untuk memberikan pemahaman yang sesuatunya mungkin kalau action harus gampang, kalau itu buka PA kan juga, tapi enggak. Karena apa? Kami berkenan seperti tadi dulu Pak Camat, tidak ada jaminan akan seterusnya di patik raja. Tapi ilmu naik kudu lebu. Jadi dia adalah produk nomor 5 tahun 2015 yaitu mengatur pengelolaan keuangan desa. Fokus pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Ini yang penting ya. Karena apa? Kontrol dari masyarakat ini harus diperhatikan. Karena jangan sampai ada aduan yang nyata-nyata itu tersumpah menjadi laporan. Yang kedua adalah Permendagri nomor 20 tahun 2012 yaitu mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa. Nah yang kedua itu menyediakan panduan teknis. Kan ada yang namanya panduan teknis, itu ada aturannya. Kenapa harus keluar Perkades, kenapa harus ada perubahan APBD, kenapa harus ada Perkades sebelum APBD atau setelah itu ya. Nah, ini adalah alasan perubahan APBD. Jelas satu, dinamika kebutuhan desa yang disampaikan oleh beliau Pak Camat. Ada kebutuhan desa yang harus diselesaikan di tahun 2020. Contoh tadi adalah pelatihan dan bimtek atau penyuluhan untuk pengadaan barang dan jasa di desa. Ini menjadi PR. Selanjutnya adalah pertama itu perubahan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Karena kita mungkin kita kan menggunakan Permendes 7 ya, itu tentang irfak sama non irfak. Nanti saya jelaskan sampai ke sana kenapa harus dilakukan. Penyesuaian pendapatan di Kudu ini mungkin masih pakai pagu lama gitu ya, tiba-tiba dana desanya hilang karena Pak alokasi kinerjanya hilang. Nah sedikit jawabannya Pak, besok kalau tanggal 23 ada ini Pak, ada rapor tentang pendidikan alokasi kinerja Pak dari desa tahun 2025 dari desa sekolah. Kalau yang sekarang Zoom dari BPKP Pak. Jadi ini nanti kalau saya nilai desa, kalau nanti dikasih amanat, saya tetap komunikasi dengan Pak Camat karena di antaranya gitu ya ada sebuah penilaian tertentu tentang dana desa, sehingga saya tidak ingin
semuanya menjadi baik, tapi di lapangan nggak baik. Tapi ingin apa adanya. Memang jenengan melakukan ya satu melakukan. Kalau tidak. Contoh CMS. Kita ada pertanyaan di kalau akan sendiri apakah desa itu telah menggunakan CMS? Nah, nanti pun saya akan konsultasi ke Pak Bambang. Apakah 331 desa sudah menggunakan itu belum? Kalau sudah, indikatornya apa? Karena itu masuk di dalam penilaian Kemenq. Berikutnya adalah perubahan pada sumber dan jumlah pendapatan desa. Mungkin PAD-nya ada yang nggak cukup gitu ya. Oh, ternyata sampai akhir tahun, sampai bulan ini nggak ada yang masuk. Berikutnya adalah koreksi kesalahan, yaitu mengatasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam anggaran sebelumnya. Mungkin geser antar pos belanja. Terus peraturan baru. Nah kemarin alhamdulillah Pak, saya juga makasih. Kemudian ada surat edaran yang nomor 300 berapa tentang lokus percepatan gunung stunting. Ada yang saya sarankan itu kan? Nah untuk kecamatan Pasir Raja 13 desa baik 2004 atau 2005 itu Sinovac. Jadi tidak kena lokus, tetapi tetap itu tetap dianggarkan Pak. Tapi kalau lokus itu kan berarti ada sesuatu yang harus dikondisikan, yang harus dijalankan. Tapi alhamdulillah di desa di kecamatan saya nggak ada Pak. Terus adalah penyelesaian dengan peraturan atau kebijakan ini sudah tadi saja. Nah, ini persiapan awal ya. Persiapan awal adalah periksa kebutuhan perubahan. Saya mohon nanti saya juga dari forum ini menyatakan apabila gitu ya, jenengan sudah buat SPP, ya sudah buat SPP, wajib diselesaikan dulu sampai ke pertanggungjawaban nembe ngotek-ngotek perlu. Nah, ini Pak yang kalian sampaikan apa? Ujung dari SPP boleh dibatalkan, tapi tidak dikembalikan Pak. Akhirnya Pak uangnya kejepit Pak. Dianggap itu dulu buku banknya kan istana masih Mas. Tapi kalau SPP harus digawe di dalam sistem. Karena kalau sistem itu menyatakan dikeluarkan, itu menyatakan jadi kurang. Tapi jenengan batalan orasi dan dicair dikurang. Nah ini kan dari penilaian. Lah berarti dari pemerintah nggak pasang tenang apa sih orang jalankan? Kenapa? Kalau sesuai ketentuan setelah di Pergub 56 yang bertanggung jawab atas bukti formil dan material atas keluarnya SPP adalah Sekdes dan Kades. Kades semua ya di Sekdes saya. Sehingga di tahun 2024 ini Diskudes Versikut kekosongan itu ada dua pilihan. Nek urung pasti silakan draft. Tapi nek wis pasti rembugan wong telu bendahara sekretaris kepala desa yang mesti ke final. Nek wis final matur nek calon juta tanda tangan kok dibatalkan. Kan aneh gitu. Nah disinilah sebetulnya yang harus kita selesaikan. Ya janganlah ya melas suara. Malah tak sama kamu masih jadi cewek. Nah ini dokumen apa yang diperlukan? APBD yang sedang berjalan. Nah ini tolong ya. Saya pingin ini kan mau ke perubahan. Nek perubahan yang mulai bulan Agustus, tolong diikat kapan startnya. Nek Juli berarti dilaporkan dulu buat laporan realisasi sampai bulan Juli. Dipadatkan di buku bank sini bendahara ada di sini bendahara Sekdes. Kuwi digarap-garap di situ orang juga dirubah. Boleh buku banknya beda karena ini sistem. Engko akhirnya diundang Mas Badi, Mas kepriwe Mas carane Mas kuning ora kapok-kapok, balik diundang. Saya diundang itu diundang iki kabeh. Udah panjenengan sing gawe SPP gue ora tuntas. Mulai ini. Jadi kudu dijak dulu. Gawe laporan realisasi nanti atau ke Pak Kades ya. Pak Sekdes laporan set gitu. Ini laporan realisasi. Nah kalau dalam laporan realisasi mulai kita merubah ke PHK. Lah ngomong laporan itu enggak buru-buru kayak PHK. Apa sih yang mau diburu-buru? Tidak akan tahu kejar
jadi lari enggak, kalau tegas akan jalan. Yang berikut adalah rencana perubahan yang telah disetujui oleh kepala desa dan BPD. Bentuknya apa? RKP. Jangan sampai ada perubahan di APBD tapi nang RKP rana ngalu. Pastikan yang di APBD itu ada di RKP. Orang gak lihat, tuh mas sujud berdoakan gue sisku desa nyeposti, tapi masih kelarin. Boleh RKP orang dikejar orang sama siapa? Sama BPD dikejar. Ngapain apa? Bingung baik. Nah, seperti ini. Jadi ini harus merubah dokumen-dokumen rencana RKP gue dipisahkan. Kalau belum, lakukan perubahan RKP. Dalam sidang mana ya, BPD. Nah, kayak bu, aturan ini kayak bu. Wah, bisa nggak? Jangan saya udah yang aku dari jadi konsumen negara, pokoknya tekanan ini. Gue menyelamatkan kita baik-baik. Saya hanya ingin mengajukan seperti itu. Selanjutnya adalah tata cara perubahan APBD. Langkah pertama, identifikasi kebutuhan perubahan evaluasi APBD kemudian tadi, yaitu melakukan review terhadap realisasi. Lalu diselesaikan, dilaporkan harus dirubah-rubah. Sing sabar. Orang yang butuh banget tuh, sing banget nasabah. Tadi sampaikan oleh beliau Pak Camat adalah kita kerja di dalam birokrasi. Birokrasi kan masih nuntun. Nek APBD sih nuntut kayak mau Pergub 5 sama Permendagri 20 gitu loh. Orang secek-cek kurang tarik-tarik kan maju-maju kan. Jelas ya Bapak Ibu. Oke, selanjutkan. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan baru atau yang belum tercakup. Nah, itu tadi yang tentang pengadaan barang jasa itu. Kebutuhannya ini 10 semen, kira olah salurnya, berarti kurang loh. Mungkin Anda ini 100 juta, ya 100 juta. Ada tanggalan 1 juta, lupa 120 juta. Kalau juta duit apa? Mulai kita harus mulai menahan diri. Ada apa sih sebetulnya kalau senang melangkah yang lebih jadinya dari pilih ada apa gitu. Nah, langkah-langkah penyusunan rencana perubahan rapat desa dirapatkan. Ada senengannya menengan butuh mengko BPD ini mengko rapat itu Pak. Awal-awal menjuai itu Pak berapa? Hindari lo kayak gitu, saya nggak mau. Setelah saya di sini, saya nggak mau. Kalau mungkin kemarin boleh, tapi setelah saya di sini jadi koordinator, saya nggak mau. Ya dua waktu lah, ya telung dinas, seminggu, kayak gitu. Jadi ini mereka itu punya hak untuk menganalisis dan dia mari menjadi ini gabungan berarti pada ya loh, desa kan. Terus dokumen rencana perubahan, menyusun dokumen rencana perubahan PBD berubah. Kan ada apa namanya kan apa? Ada Permendagri 73 tahun 2020. Di situ tupoksinya daripada BPD adalah apa ya? Mengawasi tentang pelaksanaan tata kelola keuangan desa. Tapi tata kelola enak ditakoni LKB-nya ya dengan usah. Pak itu rahasia aja bisa. Buktinya gampang kan, kecamatan dikasih APBD-nya sama. Jadi nanti pada saat sudah ada APBD berubah ditetapkan, nanti wajib ya bisa mulai belum ya kalau sudah apa wajib setor disit APBD perubahan nih. Biasanya warnanya apa? Kuning ya? Oranye. Nanti kita lihat ya Pak Wahyu, nek ngurus perubahan, kok orang aleh gue. Saya mohon dengan teman-teman, saya berpendapat ada duit proses Pak. Karena apa? Kita harus taat dan saya bilang Pak Camat, taat aturan. Kita berada di dalam birokrasi. Nah, terus selanjutnya adalah ketika pengajuan perubahan persetujuan kepala desa, tapi rasa di kepala desa, kok jadi kepala desa kalau saya desa kalau ini orang rukun. Ada di itu Pak, engkel-engkelan coba pegating ini
ini dari kali, kemudian ukur semua ngerti kok. Akhirnya apa? SMP digawe batal Pak. Ini mesti dari apa sih? Gak boleh lah gitu ya. Terus akhirnya masuk ke pengadilan kesambat. Nanti kan ada evaluasi kan. Kalau ada perubahan, pokoknya sing alor sing gitu. Tapi saya mohon aja nanti melewati bulan Agustus. Kenapa? Ini di Januari sampai Agustus, ya, tadi saya sampaikan ada penilaian kinerja. Ini lagi dinilai oleh Kemenku. Nanti nek duitnya mlebu, Agustusnya mlebu. Mumpung kan bisa mlebu kan ya perubahan kan. Nah, nanti kalau ada informasi penting dan itu bisa masuk. Terus langkah keempat evaluasi tujuan review oleh sama teliti, sama juga punya timnya Bu. Kita pendamping akan membantu Pak yang ini naik sini berarti saya akan membantu jenengan. Sepanjang jenengan tidak boleh ada yang silent. Karena saya sudah menolak berarti kalau nggak melihatnya, oke, sudah kayu seperti terus juga ya. Kalau tadi modelnya yang keluar, jalan lain aja. Terus atas perjanjian sama ya setelah disetujui rencana perubahan dapat diimplementasikan. Ya. Jadi nek wis diteliti gitu ya sama Pak Samad juga pakai. Nanti kan ada tanda-tandanya Pak Samad. Wis diwaca nggih. Hasil evaluasinya itu yang ditindaklanjuti. Ada langkah yang mengevaluasi ditindaklanjuti ini beberapa PPDS perubahan. Orang genah ya kan takonin bukan Mas Yusuf selama kurung. Lu kenal apa sih? Jebule evaluasinya dilanggar. Jadi nih, kok ya misalnya evaluasi Pak Samad tidak ada kata ya berarti udah benar. Tapi ada kata-kata gitu, itu yang kita nanti pendamping itu akan mendampingi seperti itu. Lanjut nilai kelima, sosialisasi degradasi biasanya bentuknya apa? Infografi ditempelkan jebret. Pakai dana desa kan infografinya kan? Iya, di mengkonek urus Lampung, saya dengan PRD akan bilang kit desa untuk sing urung pasang infografi. Nek urung karpe kepriwe. Iya, terus diimplementasikan, lakukan, terus langkah-langkah monitor dan evaluasi nanti oleh kami memonitor, nanti pihak kecamatan akan memonitor evaluasi. Apa aja yang nanti urusannya beliau sebagai bin. Ini langkah-langkah sukses. Apa ya Bu ya? Langkah-langkahnya kan? Buka aplikasi sukses dan login menggunakan username dan password yang telah diberikan. Tolong ya. Regane ta murah kuwi username dan password tapi nek sekali salah ngeklik ya miliaran gitu ya hilang kan. Pastikan Anda memiliki hak akses yang sesuai untuk melakukan perubahan. Pastikan siapa yang memegang hak akses wis diteni. Aja nanti wong sing ora duwe hak akses malah melu-melu jebule ngopi-ngopi. Wes kelenjong pakai motor-motor di sini itu siapa? Kenapa? Kalau dilihat di dalam servernya di bawah data itu ada metadata itu nggak bisa dihapus. Kalau anggap bahasa itu ada apa? Ada jejak rekam. Ya, jejak rekam yang tidak bisa dihapus. Kemudian sedikit zaman elektronik gitu ya. Ingin kepancal salah itu kalau kemarin hapus. Dan Facebook maning, dia lebih ya. Tapi hati-hati gitu. Ada senangan klik. Saya lagi melamun, saya. Aku bilang iya. Iya. Terus ada semua PPDS ya. Navigasi mau itu. Pilih di perencanaan data umum sing sabar. Dirubah jadi PAK. Untuk klik dan bisa mana? Ya iya mau dirubah menjadi PAK. Nah gitu. Maka Pak. Terus pada menu utama pilih anggaran di salon-alon ya, ada langsung di belanja anggaran ya, anggarannya dipastikan. Jadi kadang-kadang kan rubah kayak baik langsung baik mari belanjanya ya mobil ya titik mengarah gimana ketersediaan orang ya iya enggak anggaran itu dimasukkan kok. Nah bisa banget gitu. Terus klik APBD untuk akses anggaran desa yang ada. Nah terus pilih APBD yang ingin diubah dari data yang tersedia. Klik edit untuk mulai melakukan perubahan. Biasa ya di sini ya. Nanti ini akan saya kasihkan materinya, tinggal di print
susah misalnya jadi bingung menjawab sampai ini mereka DPK BPD apa kali pendamping itu siap 24 kan ya mas? Iya memang sama Mas Yusuf BPD itu kan satu Pak mungkin tidak boleh tapi kadang apa anak pada mulai jam 10 masalahnya udah jam 8 apa jam 10 nah ini adalah perubahan di belanja ini cara-caranya ini ya. Nah ini sesuaikan alokasi belanja desa dengan menambah atau menghapus pos belanja sing alon-alon ditiliki sisanya napira per sumber dana pakai nanti sing hati-hati itu tadi nanti pada saat itu pun akan selesai ke SPP ya kan bisa kelihatan SPP baik panjang atau definitif yang belum dipertanggungjawabkan atau dicarikan kita nek wis dicairkan operatornya paling langsung berapa tek laporan Pak oleh PJD itu apa sudah dicairkan ya kan diinput kan berapa menit itu 5 menit nggak nyampe ya kecuali work-worknya lama gitu ya 5 menit laporan kok ngantar dalam sebulan kalau udah laporan kok butuhnya apa gimana ini boleh nggak ya Pak SMP ini digawe nggak bisa iya kasih marakakan ya dibalekakan dibalekakan itu udah dibalekakan orang sistem marakakan ngawel. Nah berikutnya adalah di pembiayaan striknya pembiayaan sama layak salahnya terus ini sifat verifikasi cetak dokumen perubahan APBD tolong ya ini harus disampaikan terus langsung dicetak ada nomor jawabannya sore hilang itu masih mungkin sistem aneh kami bukan ya masih tingguin mesti tenang berarti harus dicetak deh tolong lah ya kami itu kerja itu kerja tim gitu ya bukan dewek itu selanjutnya nah dokumen juga perlu disampaikan kepada siapa itu ya BPD dan minimal gitu karena biasanya nanti diminta oleh Dinas Solo sudah ya mengirimkan dari perubahan itu kiriman di sana nanti akan dicek karena apa materi untuk apa namanya evaluasi oleh dasarnya itu bukan di dalam sistem. Lanjut ini laporan dan seterusnya tim dan trik ini kemarin kita ngalami PDNS di tas tolong rekoran masuk di BKK ya di print maka dengan orang ngeprint gitu ya orang beli BKK datanya perkadesnya kemarin siapa yang belum di print ini keuntungan melakukan perubahan APBD akurasi data alokasi anggaran dipastikan ini ya anggaran menjadi lebih akurat dan lengkap dan kebutuhan aktual dalam usul terancam bulan Juli betul Desember. Nih akan misalnya, mohon maaf. Nek SPP nek wis dicairaken ning bulan Juli ada gawe kegiatan lho kok PP bulan Agustus semua kegiatan yang wis Agustus berlaku kok lebih gawe perubahan APBD dengan tenang. Berarti kegiatannya, kegiatannya rusak, kok lebih gawe, jangan dilatih-latih kalau memang itu jadi kegiatan itu dilakukan jika sudah ada di APBD. Kegiatan ini anggaran ini gawe anggaran malah dilakukan. Ya, Pak Jawa ini tapi Pak Jawa Pak Camat itu sekali masalah. Iya, oke ya. Terus, nah ini catatan ini ya kemarin yang ini Pak ini usulnya Pak yang PMK 1 bahkan ini Pak. Ini banyak sekali gitu ya. Terima kasih ya Mas Asra. Oke ya. Nah di sini nih, dia yang ini loh.
Di sini dijelaskan peraturan Menteri Keuangan PP 146 pasal 18. Ini tetap ini dilanggar ya. Apa pun ini? Jelas ya, saya bacain ya. PMK nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa 2004 poin kelima. Artinya ini angka kelima ini ya Pak ya. Ada yang bawa nggak PMK 146? Sudah desa itu nek anak aturan itu dicetak. Jangan-jangan tuh dicetak dia. Ya dicetak nek ana dicetak desa itu nek ana apa-apa genah mengambil dicetak kan dengan pemeriksaan inspektorat. Dan seperti itu. Nah, di sini tentukan nih RMAK-nya turun, selisih dananya bisa untuk kegiatan lain. Maksudnya tahu ya? Kegiatan yang dari itu kan ada dua, RMAK sama non RMAK. Nah sekarang di RMAK-nya itu turun. Kan RMAK itu kan 60% kan? Nah 60% pertama yang kedua 40%. Tapi nyambung mari si B ya. RMAK naik, kekurangan dananya bisa diambil dari non RMAK. Intinya kuwi sing kegiatane RMAK ora sengaja hilang. Orang dilarang. Jadi nek kurang berarti sing non RMAK ditarik maring R. Apa nggih? Iki krusial ngene to. Kan Pak sama pasti minta di sini. Pernah nggak panjenengan nantikan RMAK atau non RMAK ini ke BPD atau ke Ketawa? Karena ini penting. Jadi sekali lagi yang saya punya ini kalau nanti IRMA itu kan ada 3 BLTD, pangan sama stunting. Misalnya ketahanan pangan ada 5 kegiatan. Ternyata di 5 kegiatan itu Pak Bude kan mudun. Pak Bude ini keseluruhan mudun ya. Ini tadi nomor 1 nih kan akhirnya sih 60%-nya kan nggak cukup kan? Ya diasoki gitu. Berarti nggak boleh dihilangkan Pak. Iya. Yang sudah terlanjur muncul di Indo. Tapi berarti di kotak. Iya. Karena gini ya, ini sebutnya ya. Ini komitmennya kepala desa kepada negara. Tadi disampaikan oleh beliau Pak Camat. Kita membangun itu adalah secara vertikal. Orang kena desa kue anak programnya nasional, desa orang masyarakat. Kalau saya tanya, ini dana desa di desa apa? Dari APBN itu ditetapkan dengan undang sinetapkan undang siapa? Presiden sama Dewan. Pertanggungjawabannya ini pun kepada Dewan jenengan kue diwehi diasoki. Kue kurpilah tuh. Nek saya hitung kalau keketuan kita 48% itu menjadi kewenangan desa. Nah, bagaimana kalau saya itu? Saya ucap kemarin, saya nggak terlambat gitu ya, tapi nggak apa-apa. Itu saya kasihkan buku panduan tagging. Kalau kalian itu nggak mesti urung Pak. Ya, tolong lah ya, buku masuknya berantem yang jenengan orang di print. Ya nggak kertas bekas apa-apa lah, dicetak ini. Jadi orang kita belum dia. Oh apa? Kok tak boleh banget? Pas banget kita belum dia. Kok tak kembali nanti orang di sini, tadi orang tersebut kayak gitu ya. Banyak takon mana masuk itu baik lagi kepenakan. Masuk itu orang ngerti, maning lalu dicetak. Oh iya. Itulah kita proses. Karena Pak saya udah bilang kan, insya Allah saya kesini saya gaspol tapi saya kasih alatnya. Nggak mungkin saya gaspol nggak saya kasih alatnya.
supaya bareng-bareng nyong ya dituntut pada bae lah ya. Jenengan ini pada bae jenengan mana enggak gede duit, mesti kan numpang. Iya, oke ya. Nah, jadi contoh gitu ya. Tadi 5 ya, 5 kegiatan. 5 kegiatan ya ada. Jadi dideleng. Dilihat sih nak gede pira. Oh ternyata memang kan dia nolak itu di blurong ini. Karena apa? Itu kan tanda tangan. Bukannya tanda tangan, kakaknya tanda tangan. Sehingga di mereka yang menagih, bukan kemeju. Oh dia lebu ketampangan, dia lebu sana. Kok terus tiba-tiba itu dihilangkan? Dia berarti orang komit. Kan tadi disampaikan pengen mewujudkan visi misinya kepala desa. Lah kepala desanya hal semacam itu kok tiba-tiba tidak, gitu ya, tidak uncommit gitu ya. Ya berarti ini perlu diperbaiki. Karena nyuwun sewunya kita aturan tadi saya mengenal lewat jadi ini udah anteng nyaman nembe kurang ya ditambah ya 2000 selame. Jangan sampai APBD perubahan itu hanya untuk melegalkan egoistis atas kemenangan nih. Orang ini semua menang kok. Ya memang kemenangan dengan tidak ada regulasi yang atur. Nah, itu oke nggih. Terus ini kesimpulannya yang anak KPWD tinggal mati ini masalah ini yang masih juga dari awal sama KPW ini. Perubahan APBD itu proses yang penting untuk memastikan anggaran desa tetap relevan dan efektif. Ya kan bahasa ya, relevan dan efektif. Artinya sesuai dengan target. Dan saya minta mulai hari ini penyerapan dana desa di bawah 60%. Aku tahu tadi 70%. Saya warning diri sendiri, November nggak boleh ada hanya sampai 70% penyerapan dan realisasi. Mungkin diserap nggak dengan 100% nanti tong. Dia boleh Desember Pak Camat FDP ini ya Pak ya. Tangan ya. Masa Pak Camat diblok Pak Camat kan penting. Secara tangan boleh mari ke bank dibatalkan terus dikot duitnya orang hilang. Ini yang harus kita rubah mindset. Karena apa? Saya pernah sendiri Pak waktu tahun 2003 waktu saya dampingi di Batu Raden itu ada desa. Tapi enggak di sini waktu ya di kanan. Kenceng penyerapannya. Gitu. Udah bulan Januari Februari tak tanya. Loh ini tuh enggak laporan. Ternyata kalau BPKP dibaca. Buat catatan saya masih ada kapasitas dari BPKP. Tolong ya ini desa mana ini? Ya Januari enggak clear BPKP turun ke desa. Biasanya turun sing ada diri apa KB ya pokoknya ya tinggal jangan dipakai cewek sama kita sendiri. Jadi saya pastikan yang belum sampai dengan 60% gitu ya di bulan Juli ini mohon sesegera duitnya usaha ngasih 500 juta itu Pak. Ya, kecamatan sebelah, bukan tapi aja. Tinggi. Ayo TPK ini terusan CDC. Nek ana sing melayu itu bendahara gawe itu CDC aku bilang pirang persen, terus pirang persen ke TPK ini kena apa Pak? Tegur Pak. Kalau memang tidak jalan, laporkan kepada Pak tolong berikan kebijakan yang pasti kita bergerak dalam satu tim. Kalau memang tidak bisa bekerja dalam satu tim, lebih baik apa yang menjadi mandatnya bisa dialihkan dengan orang yang lain yang mampu. Jangan ngotak-ngotak boy,
ini kan, jadi enggak bagian jenengan orang belum laku, nang aku tak oyak-oyak, karena dari desa mesti bareng. Nah, terus berikutnya adalah pentingnya ketatapan dan regulasi dipegang ini, mengikuti Pergub nomor 56 dan Permendikbud 20 tentang pengelolaan keuangan yang baik. Terus partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas. Begini akuntabilitas berarti antara administrasi dengan fakta di lapangan harus sama. Contoh gampang, masa iya Pak, banner-banner kayak banner lapangan kayak gitu Pak, kayak masang pengumuman apa, ya dikasih apa? Papan, kan ada biayanya ya. Kalau itu papan proyek, gitu Pak. Ini fenomena kayak gini ke depan nggak boleh ada lah ya. Nanti tak foto menyusup di nama itu foto. Masih sebutnya gitu kan? Kalau camat yang kayak gini gitu. Nah itu nanti nek rampung itu fisik wajib dianggarkan prasasti dipaksa ada prasasti. Anak teman-teman prestasinya tapi ada pasang-pasang sih, karena apa? Kami punya niatan gitu ya. Nanti setiap prestasi mau tagging, biar nanti naik. Jadi nekong dhuwur dalam desa Karangendap itu kegiatan DUT yang sekian meter cukup lihat di tagging. Oh iya dia kan gitu. Bisa melihat keseluruhan kan? Rasa lebih transparansi akuntabilitas sepanjang panjenengan yes, kami akan membela sesuai ketentuan. Apalagi lebih luas. Nah, terus tantangan kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Udah teman-teman ya, karena ini mendengarkan ini. Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Dipastikan gitu ya, ini memang ya. Terus kurangnya pemahaman tentang regulasi. Yang nomor loro kita bareng-bareng ya. Kami pendamping juga biwa juga dengan kebutuhan ini bareng-bareng rekasasi sinau. Mulane saya mau izin sebagai pendeta baru. Moga-moga materi ini menjadi bagian hidden untuk memahami tentang regulasi. Clear ya Mas Yusuf? Kita fasilitatif advokasi clear ya? Iya, opsinya clear. Gugur gitu ya. Karena kami itu tugasnya adalah satu mengedukasi gitu ya, memfasilitasi, mengadvokasi. Itu bagian ini. Memediasi gitu. Ini udah. Ya, terus solusinya, nah itu tadi kalau memang tidak paham maka ada bimbingan teknis bagi aparat desa. Kejawab Pak. Jadi sing ora ngerti tentang tadi bajas, kalau kita beliau pelajaran, nggak dicek Pak. Nanti kalau yang nggak ada bajas, tulis Pak, dievaluasi, jika kami akan mendampingi. Mesti berarti kudu lebih. Biasanya gara-gara Islamin kenapa? Kegiatannya kan backup tahun Islamin loh. Berarti di perubahan dalam dana diri. Nah, tapi nanti biasanya yang non RF ya. Terus berikutnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan. Nah kan ada dari apa tuh? Aspirasi masyarakat dari asmara dari lembaga. Dari BPD ditampung ada orang lembaga di dialog jadi ngomongnya orang nama ditampung ditampani gitu dianalisis gitu. Tugasnya kita kan mau fasilitasi kita menjadi orang yang hebat. Tapi sama Mas Bandi hidupnya kita birokrasi adalah melayani luar biasa. Kadang-kadang saya gini Bapak Ibu yang jadi Pak Daman, kapan ya aku bisa memikir diri sendiri, semuanya kepala itu hanya satu, bikin desa loh. Kenapa mesti gitu guys? Ya memang itu kita menjadi bagian yang bahagia karena kita bisa memberikan ilmu. Orang ilmu itu aku ngaji gini ilmu penting apa? Dampaknya adalah mensejahterakan masyarakat. Nah, terima kasih.
ada hal yang ditanyakan, mari kita diskusikan bareng-bareng. Untuk ada beliau Pak Camat, ada Bu Dian yang akan membuat pengkulen, mungkin ada pendampingnya, terus ada yang lain. Kalau misalnya ini takon ya, sehingga pendampingnya pendampingnya murah. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke diskusi Jawa, tujuannya Pak Camat, saya ingin ngecek, sing urung bentuk tim KKP apa? Desa. Kemudian dicatat satu desa. Terus depan. Langsung mas dari kapan? Iya. Karanganyar, terus Karanganyar, belum Kedungulu, lah. Oke, Kidul, udah. Terus Noto, udah. Sapangan Wetan, udah. Terus Pati Raja. Oke, apa? Kedung Tanjung. Kedung Tanjung sambut Pak. Waduh di absen kok Pak. Kedung Tanjung sambut. Oke, terus PP enggak tidak buat. Sudah, terus Kedung Ringin. Sudah. Terus geser Pegalongan. Sopo. Belum. Sokawera. Sudah. Terus Lahar. Sudah. Oke, saya baca lagi. Ini jawabnya pertama. Dari yang belum membentuk tim LKP, 1 Pati Raja, kedua Karanganyar, Kedungulu sama mohon sampun panjenengan kondur matur mari. Pak Kadek. Ya. Administrasinya udah saya kasihkan waktu lagi. Di mana itu? Di Kedungulu ya. Sebenarnya sudah ada itu. Kalau masih kesulitan nanti buka nanti banyak itu. Yang kedua, saya tambah lagi Pak laporan. LAB-nya udah saya buatkan, tinggal ngesuk nato single tag. Jangan-jangan buka ya. Aku udah dibuatin LAB-nya sebanyak kode rekening. Kami oleh pendamping Pak. Tinggal ngasih kebutuhannya apa. Itu untuk mempercepat di penganggaran. Pokoknya yang belum buka segera dibuka lah ya. Baru udah 1 bulan deh. 1 bulan. Iya. Versi lapornya lapor orang sekdes. Ya ampun. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke dunia. Kita mohon perhatian Bapak Ibu. Menyambungannya tadi setelah teknis tadi disampaikan oleh masing-masing tim. Nah, nanti kita coba bareng-bareng untuk pemaparan perubahan BPJS. Ini kita sudah bikin draft ini kita susun kemarin. Jadi nanti saya bacakan, kemudian bagi desa-desa yang misal nanti tidak cocok dengan jadwal ini, nanti kita bisa perbaiki bareng-bareng. Khususnya ini untuk desa-desa yang kemarin belum melaksanakan penyuluhan hukum ya. Penyuluhan hukum biasanya pengen kita. Saya bacakan aja ini untuk mempercepat waktu. Hari Senin tanggal 2 Agustus ini rencana ya Mas, rencana Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa usul saya tanggal sekian
sesuai kemampuan dan waktu yang panjenengan miliki. Senin 12 Agustus Karangendek, waktunya jam 9 sampai dengan selesai. Ini nanti paparannya di desa masing-masing. Jadi nanti kita kecamatan pendamping diundang ke sana, bukan di kecamatan. Cocok ini Karangendek mana? Ya. Belum. Tanggal berapa? Ya tanggal berapa kira-kira? Sudah, berarti tidak ada perubahan ya. Ya. Jadi Senin 12 Agustus Karangendek, waktunya jam 9. Kemudian Selasa Notok 13 Agustus. Ya, ada kegiatan seperti lomba-lomba ya. Ya itu kan, kalau penonton misalkan ada lomba yang memang itu ada yang bisa silakan lah. Tapi kalau misalkan ada yang nggak bisa, yang kayak biasa lah, tukar dengan desa ini bisa apa, nggak bisa gitu. Tapi kepada anak 17-an data kompensasi lah ya. Iya. Hari raya. Saya bacakan dulu aja ya. Jadi biar nyenangannya ngerti sendiri-sendiri yang kesempatan. Anjut Rebo Sawangan Wetan 14 Agustus. Kemudian Patik Raja Kamis 15 Agustus. Halo, Hah? Oh, kemudian Kedung Gunung Kidul Senin 19 Agustus. Sokawera 20 Agustus Selasa. Lahar Kulon Rabu 21 Agustus. Kedung Randu Kemis 22 Agustus. 22? Ya, Agustus. Kedung Ringin Senin 26 Agustus. Sidaboa Selasa 27 Agustus. Kemudian Kedung Lulor Rebo 28 Agustus. Pegalongan Kemis 29 Agustus. Dan terakhir Karanganyar Senin 2 September. Kalau ini terlalu kejauhan nanti bisa di ya cuma bahwa nanti mau tanggal berapa kira-kira Agustusnya. Karanganyar ini karena September ini mungkin bisa di Agustus lah, dijadikan 1 bulan aja lah, nyabrang ke September. Kira-kira kapan Karanganyar? Menurut saya kan paling lambat penetapan perubahan 31 Agustus. Betul, makanya itu dijadikan bulan. Makin maju umumnya. Kemarin nyusutnya karena banyak yang untuk digunakan untuk Agustus. Mau sehari 2 desa hujannya sebenarnya bisa. Monggo. Karanganyar mana Karanganyar? Tarik kapan kira-kira? Iya bulan Agustus tanggalnya berapa? 19 berapa? Aja lewati 30 Agustus. Iya, Pak. Jemur ya, 28 Bogor pulang. Tidak siapa Ahmad Terima ini kan jelas kamu sudah mengerti ternyata sebelum Mas Nasirin menyampaikan sebelum September tidak akan dan lebih request ke sedina orang bayar ya. Bingung, jadi kan kok bisa koordinasi Mas
dina apa dan sebagainya. Oke, aku berarti kan masih fleksibel. Jadi misalkan kalau Bapak Wahyu nanti di orang requisite kena gue dari satu, gitu. Oke, untuk di nakalin berarti ya. Ya. Ya ini cecep-cecep lah, nanti kita taruh. Benar karena anyar. Iya. Tanggal 28 Agustus tetap. Ya. Oke. Mau coba. Yes, ya. Ya, kayak apa? Setelah 17 ada, sebelum 17 sudah ada. Penonton kan tanggal 13. Oke. Itu kan operasi temporal dengan lebih ada kepanjangan. Betul. Penting saya usul sekalian harus tanggal 12. Tapi siang itu tanggal 29. Aku juga ingin bukan 17. Kalau pakai besok priwe. Karena masih juga gue. Gini aja. Nanti Mbak Dia yang akan menyusun jadwal ini, yang Mbak yang menyusun jadwalnya nanti diinformasikan ke grup desa ya Mbak ya, gitu. Makanya gini, Ibu oh, masa itu berarti nggak pakai perkades gitu. Iya sudah. Monggo itu pokoknya Pak Desa silakan koordinasi dengan teman-teman dari Bawaslu. Terus ada lagi yang harus untuk anggaran perubahan pembinaan dan yang dalam budget itu wajib diperubah atau bisa biar nanti Oke, terima kasih Bu. Bu Yani nanti itu masih di perubahan. Ya di perubahan semua ini. Ya. Jadi nanti kan kita penetapannya APBD itu kan maksimal 30 Desember. Nah, berarti ini RKP itu segera selesai bulan September gitu ya. Dan itu dimasukkan kegiatannya itu, kegiatan pelatihan itu di RKP. RKP itu perubahan, Pak, di perubahan. berarti kita harus melaksanakan perubahan RKP. Iya, kalau nggak ada gitu, nanti nggak sekalian dirembukin apa BPD-nya. Karena nanti untuk kegiatan itu hadir adalah perangkat desa, dapat dengan dari BPD, dan nanti sebetulnya baik dari Binmas ataupun dari kabupaten yang menangani warga di desa. Berarti semua desa satu kecamatan sama di perubahan menganggarkan anggaran sama. Iya. Kita ada sekalian. Biar kita yang kayak ini sama itu kan kasih untuk perubahan, jadi sekalian dimasukkan ke perubahan. Dan nanti kemarin sudah saya bahas nanti ya Pak ya. Kemarin sudah saya berarti tentang draftnya itu dengan nanti kita kalkulasikan sudah dengan SHS-nya. Tapi guidance-nya sudah saya buat. Itu Bu, makasih ya. Cepat lagi Pak. Oke, jadi kesimpulannya gitu ya Bapak Ibu, untuk pemaparan nanti itu 2 desa 1 hari ya cepat. Jawabannya nanti Mbak Dia mau nyusun ya. Nah untuk yang butuh cepat kayak Jumlingi dan Sawang nanti didahulukan nama Bu. Lahar juga ya empat memang. Lahar Jumlingi, Pegalongan dan sampai itu memang dibutuhkan kesempatan yang nanti di awal didulukan. Kalau yang lain kan sudah menjalankan dengan
Kemudian saya menambahkan itu untuk yang nanti penyuluhan barang jasa dan konsumsi itu kan enggak, kalau bisa di perubahan ini karena itu tidak butuh biaya yang tinggi, karena hanya yang diundang itu cukup perangkat desa sama BPD aja, kebanyakan. Kenapa Pak? Oh, nanti Mas Iman yang akan bikin RAB-nya. Nanti setelah RAB jadi nanti kan di-share biar nanti sama seragam semua. Itu enggak banyak, enggak seperti kemarin. Paling beda satu orang dan itu sudah sesuai SK. Kalau orang PU, orang Balapan itu biasanya ya satu orang yang memberi materi enggak banyak. Kalau kemarin kan 5 walaupun satu orang yang memberi materi. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau memang nanti ada pertanyaan atau usulan mengenai jadwal langsung ke Badia, karena sebelum Rebo harus sudah fix jadwalnya. Dan nanti monggo yang mau koordinasi dulu dengan Bu Kades atau Pak Kadesnya, silakan. Kita tunggu maksimal hari Rabu harus sudah fix punya jadwal yang harus kita laksanakan. Saya kira itu, monggo Badia dilanjutkan. Oke, berarti kan sudah seperti itu, Amin sewu Bapak Ibu. Panjenengan pun paham apa yang disampaikan oleh Mas Imanuddin, bahwa yang jelas kita itu akan berusaha menjadi lebih baik. Itu aja. Akan berusaha. Berarti kan ada step-nya, spesifik lah, kayak gitu. Nah, spesifik gue diantaranya ya gue mau nambah perubahan dari 2025 ini melalui benar-benar lebih baik lagi, gitu. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, ya harapannya ya perubahan anggaran itu bisa selesai. Terus ada Pak Desa mau dibayar apa SKP apa? Tadi SKP RKP gitu. Nah, itu saya harapkan bulan Juli sudah bisa selesai atau minggu ini atau minggu ini lah, cepat ya lah. Bisa selesai lebih baik Pegalongan, Lahar Kulon, Pati Krajan, Sini Manik, Karanganyar, Kedua 5 bisa minggu ini selesai sakit bisa Pati Krajan bisa Pak, aku sangat butuh alasan kan? Oh, butuh alasan. Untuk malam ini, gimana alasan Pak? Sini. Persis, silakan. Acara malam Kamis itu, Musdes realisasi APBS tahun 2003. Musdes 14 gubernur yang pembuatan SKP sih itu ada apa perlu di Musdes kan enggak, mau gawe SKP kok? Tidak. Berita acara Musdes. Berarti ada Musdesnya juga ya? 2 minggu Oke, saya kasih waktu 2 minggu Pak Gini Bapak Ibu, saya nggak mau bersih dan Pak, saya lupa, padahal saya pakai aja. Kita pakai aku kesekian baik Pak. Aku ngomong sing terkait dengan laporan pertanggungjawaban 2023. Oke, aku pakai aku kesekian baik. Aku semua lebih 10 Pak. Dan itu saya itu sudah menyatakan bahwa itu tidak akan saya tanda tangan SPP. Itu demi Allah semuanya Pak. Dan dan lagi saya juga
saya tetap harus itu. Karena saya tadi bilang kita bertahap untuk lebih baik, ya. Paham ya? Bertahap, titik orang jepnya gitu, nah, jadi bertahap. Nah, ini yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi yang saya kemarin harapannya alhamdulillah matur nuwun Pak Sekdis. Jadi sudah ini sudah apa? 2023 ini selesai. Alhamdulillah 2000 kedepannya saya minta jangan ada lagi. Itu gitu, matur nuwun. Nah ini nanti dicek lagi terkait dengan apa yang jadwal nanti sehari 2 kali maupun yang saya tekankan lagi ada penyuluhan pembinaan barang jasa, terus itu dari jasa konstruksi itu sama dari balapan gitu. Terus mengalami perubahan penyusun jadwalnya itu saja. Mohon kelamaan kayak asik tapi saya jelasin apa yang Terima kasih Pak Camat. Ibu, aku kayaknya saya ketemu dengan ketua Aspik Mas itu dari Tunggandu TB. Iya, nah itu menyampaikan bahwa Pak, kalau bisa setiap desa itu punya tenda yang knockdown, yang segitiga yang segi 4 itu yang kayak kuning motor ataupun apa itu loh, yang itu dan seperti itu. Ada merah Pak. Jadi monggo misalkan pas lagi puasa itu bisa tinggu, PKK bisa tinggu, jangan anak kegiatan itu bisa tinggu, minimal kedua kaki gitu. Bukan tenda sih, yang penting apa ya? Yang segi 4 itu kan jatuh. Kalau bisa saya punya Pak. Saya punya dia pernah pasang petulisi tulisannya kuning, desa Bendungan, desa Padikraja, desa Sawana, itu minimal 2 Pak. Kalau saya pikir kenapa tidak? Saya pikir itu aja. Terima kasih Pak Camat. Berarti itu nanti masuknya di bidang pajak pemberdayaan itu kan ada pengembangan UMKM. Nah itu nanti UMKM nanti tinggal sarprasnya itu gitu. Oke nggih? Berarti agenda di tahun 2025 dari kepala desa berkaitan aktivitas itu tahun 2004 kabupaten mana? Itu saja ya. Karena kan tinggal 24 kan kantor perkades di perkadesnya kalau belum ada kan tinggal dimasukkan. Karena apa? Kalau sudah ada cantolannya bidang 3 kan tinggal rinciannya masuk ke situ. Kecuali kalau cantolan kode rekeningnya itu belum muncul di di RKP lah, itu menggunakan perkades perubahan RKPD. Tapi kan cantolan sudah ada, ya sudah, jadi tinggal dilanjut gitu. Tidak perlu adanya musdes untuk penetapan RKPD baru perubahan. Terus ya, nah, tinggal nanti diperiksa kembali di RKP-nya, kode rekeningnya itu kita sama dengan kemarin penyuluhan hukum itu. Nah, tinggal nanti rinciannya tambah. Kemarin kita adalah adanya sosialisasi dan fintech untuk pengadaan barang dan jasa di desa. Atau gini? Oke, betul. Nah nanti nggih, Pak. Insya Allah kami nanti tim pendamping nanti Mas Bandi nanti akan dibuatkan untuk ke sana. Ya Pak. Betul. Betul Pak. Coba digarisbawahi lagi, ini menjelang perubahan, jangan sampai salah. Yang ermak dan ermak mana, yang bisa diubah mana, yang tidak boleh sama sekali diubah mana. Dan nanti di pemaparan udah kita nggak terlalu banyak. Agak dia jangan sampai ada yang ermak diubah. Ya oke, terima kasih Mas. Ini berarti masuknya di Siskudes ya. Tapi nggak perlu ya, bukan Siskudes udah apa kan? Ya, tagging di laporan itu ada taggingnya. Siapa yang belum hafal taggingnya?
Waduh, ya udah kan. Jadi nanti di di taggingnya itu kan ada tagging di Diskudet, buka laporan pertanggungjawaban, dipilih paling bawah tagging berbasis dana desa. Nah di situ pilih ketahanan pangan sama stunting turun di. Karena kemarin contoh nih ya, Sokawera itu taggingnya stunting digitok kegiatan konvergensi stunting. Berapa? 164 ya? 164 Pak sama di Sokawera itu untuk stunting itu satu kegiatan pada rekeningnya harga 164 juta tapi baru pesat 8 juta. Yang dimana stunting itu Sokawera kemarin. Sokawera, kok bisa? Sokawera nanti. Ini kan menjadi bagian yang harus segera terselesaikan gitu. Karena apa? Nah, kan, matur Pak, sama Dadut. Ya, berarti kan benar-benar sih bahwa tahu sudah tekasan sama Pak Sekda, terus Pak salah tuh ya. Nah, ini menentukan taggingnya keliru. Nah, ini Pak ya. Nah, nyuwun sewunya ya. Dengan adanya ya sing-sing ya, itu diselesaikan saja. Karena itu sudah dilaporkan ke Menju sih. Kan nggak bisa tiba-tiba dihilangin. Karena apa nanti yang tagging itu kan sudah masuk di posisi Irma. Nek jenengan ganti taggingnya malah nyulas desa bukan apa. Jadi kita rampungkan, maka nek penyusul tahun 5, nek yang sudah saya kasihkan panduannya disepakati. Karena nanti informasi yang saya dengar itu adalah nanti ada dapur desa Pak yang programnya beliau presiden terpilih Pak. Kemudian itu nanti ada dapur desa, di mana dapur desa dapur desa itu nanti penerima manfaatnya sama ya 0 sampai 59 bulan. Ibu hamil yang resisten terhadap kek sama resti gitu ya. Terus nanti untuk pelayanan masyarakat yang rentan. Nanti ada petunjukan Excel Bapak Ibu yang saya hormati. Nanti kita pendamping akan memfasilitasi seperti apa dan seterusnya kita ikutin. Tapi saya belum berikan karena memang sudah ada bukunya tapi belum berani karena nanti kan nunggu instruksi dari dari bentuk teknisnya. Paling itu yang tinggi Mas Tuyun. Jadi nanti boleh lah ya kita cari bareng-bareng gitu ya. Karena taggingnya, karena saya lihat taggingnya stunting antara Sokawera atau Galuh mesti beda. Mesti beda. Karena apa? Ini menjadi pembelajaran kita, tapi yang sudah yang jelas sudah ada panduannya. Tulus yang orang harus selawe, dipanuti. Pas objek taggingnya stunting, ya wis melu guys. Orang saya pikir guys. Soalnya tagging itu kan hanya menandai. Karena apa? Itu sistemnya juga berkelanjutan. Karena nanti kalau itu tidak di-tagging, nanti bagian Kemenku jadi bingung ini desa ini menindaklanjuti enggak sih? Karena apa kalau tadi dan tono sing go Irma, kuenya belanja go Irma. Contoh, kalau yang BLTDD itu kan 60% dari pagunya. Pagunya siapa? Pagunya BLTDD. Nah, itu disalurkan, itu sudah disalurkan 7, sekian bulan. Berarti sih duit itu BLTDD orang kan duit kutik enggak kegiatan lain. Jangan sampai berpikiran lah sepenting kok dan seperti DD enggak boleh. Nek stuntingnya enggak stunting. Nek misalnya kok ternyata stunting itu orang dibelanjakan seperti kayak tadi, berarti perlu ada evaluasi dari kita semua. Mau misalkan duitnya 60%, misalnya tadi 16. Nah,
sekarang kan 60% dari 16 berapa? Ya gue jatai salah satu gue membiayai kegiatan stunting. Nanti aja kalau gampang stunting gue nggak boleh. Ada seperti mengkok akhir seperti 100%, bukan itu. Karena apa? Nanti larinya ke penilaian kinerja desa terhadap dana desa. Jadi ini oleh dana desa belum tentu tahu saya oleh apa mana tahu ngarep. Nek misalnya raportnya di 2024 itu tidak lengkap dengan penyelesaian earmarknya. Nah, kalau yang non earmark itu kan akhirnya balik ke kemenangan desa. Contoh ya, nanti ini yang jauhnya ya. Kalau yang kayak pembangunan ruko atau apa gitu, BPK dan rumahnya besar, pengembangan sarana prasarana UMKM, goleti kodene UMKM berbeda, mesti beda Pak klub mengkonsumsinya ke sana. Karena apa? Karena kita sudah desanya banyak yang maju, maka siap-siap ekonominya dikuatkan dengan cara apa? Pengembangan potensi desa. Nah, potensi desa contoh karena konsentrasi, jangan sampai merasa itu diselesaikan. Yang apa namanya wisata desa dirangkumakan getupiran spot, tinggal dirangkumakan. Nanti kalau saya mau Bali, digagalkan DED dirangkum. Jadi setiap tahun ini seperti gedung ringin, kayak gitu gedung randu ya kan, kayak gitu loh. Jadi anak kerjanya ini sudah ditetapkan. Orang mau leher ngesuk ganti. Jadi ngetur malah ganti itu kan repot itu kan, nggak boleh gitu. Nanti malah kamar dibaca kok kisah bener sih nanti. Akhirnya kena pendampingnya kan dia boleh dampingi kan orang kepenak kan, ini malah orang fokus orang benar gitu. Terus mana noto selesaikan orang saya mikir kedawat pasar dalam orang yang produksi orang saya mikir kecilan ya. Terus penyertaan modal BUMDes itu untuk pengembangannya BUMDes ada nanti untuk kondisi dan kalau pingin itu cepat menjadi asetnya desa. Ada penyertaan modal 1 juta untuk tanah Pak yang lucu. Itu kan kalau membiarkan pemilu itu kan palingan mau bilang kuburan. Terus dialokasikan kegiatan peningkatan kapasitas untuk BUMDes sama audit BUMDes ning APBDes aja BUMDes yang menganggarkan yang tahu mau nembet nikil urung untuk penganggaran gue jadi itu BUMDes orang anggaran gue itu kewajiban siapa? Karena apa? BUMDes itu adalah lembaga miliknya desa, di situ ada aset desa yang dikelola. Nyokir, kan desa kan nggak boleh bisnis. Karena desa itu PMDes itu adalah pelayan publik, orang yang ngurusi bisnis, salah itu. Si ngurusi bisnis dilahirkanlah Undang-Undang Cipta Kerja sama Permendes 13 terkait dengan adanya badan usaha milik desa. Jenengan lembaga desanya sama PMDes ya nek tukune anak barang nunggu dan tukune mari BUMDes dong. Jadi kalau durasi gede jenengan ngebaca paling ya namanya toko modern. Mari kota kayak gitu. Karena kan nanti di dapur desa itu nanti fungsinya bukan sing wis dene ahu, siapa yang belum punya ahu BUMDes kan? Kurang berapa bahkan? Berarti kan desa mana yang belum? Orangnya terus untuk karena dia 3. Tolong ya dikonsentrasikan tahun 2024 ini keluar ahu, sing wis dene ahu sudah ada yang ngurus KTP. Belum izin usaha? Belum. Tutup itu. Nanti masal. Kan bisa online OSM.
Dia terus ini jenengan kalau di apa usahane toko, tapi orang dari EIB ya salah. Oh iya, lah daripada itu beneran salah ya repot itu. Ya, itu sing dari aku langsung diurus NIB. Nah nanti udah NIB, nanti ada kewajiban lain yang dipenuhi oleh pemerintah dari ketua kenapa? Kata gitu itu. Jadi yang saya punya yang kayak gitu kan terima. Oke, satu nomor berdia muat kembali lagi. Insya ini saya memastikan saja untuk jadwalnya, yang tadi Belahar Kulon, Sawangan Wetan dengan Keturingin. Misal Keturingin dan Sawangan Wetan tanggal 26 Jumat 26 Juli. Juli, 26 Juli. Yang pagi yang siang mana? Sawangan Wetan atau Karangender? Kalau ada Keturingin mau pagi atau siang? Pagi siang siap. Pagi. Keduringin siang. Hari siapa? Sawangan Wetan pagi. Keduringin siang. Hari Seninnya tanggal 29 acara demi acara. Yang hari ini sudah selesai. Nanti untuk masalah jadwal bisa koordinasi dengan saya, Terima kasih, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.